Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas mata kuliah riset operasi. Dalam riset operasi, saya menggunakan dua buku referensi yang bisa Anda semua gunakan juga. Yang pertama adalah buku karangan Andi Wijaya, seperti ini bukunya. Dan yang satu lagi, saya menggunakan buku karangan Jong Jaek Siang, yang seperti ini bukunya. Pembahasan yang pertama terkait riset operasi. Riset operasi bisa dikatakan bagaimana proses pengambilan keputusan yang optimal dengan menggunakan alat analisis yang ada dan keterbatasan sumber daya. Selanjutnya, ada beberapa model yang dapat diklasifikasikan dalam riset operasi. Yang pertama ada model ikonik, yang kedua ada model analog, yang ketiga ada model matematis. Ada beberapa manfaat riset operasi. Di dalam sebuah perusahaan, masalah industri yang penyelesaiannya bisa dilakukan dengan analisis riset operasi terdiri dari 5. Yang pertama adalah keuangan, yang kedua adalah distribusi, yang ketiga adalah planning, yang keempat adalah purchasing, dan yang kelima adalah manajemen konstruksi. Nah, apa saja sih tahapan-tahapan dari riset operasi? Tahapannya yang pertama adalah merumuskan masalah. Apa yang dimaksud dengan merumuskan masalah? Nah, di sini, di dalam sebuah perusahaan, pastinya banyak terjadi masalah-masalah yang sangat krusial. Maka dari itu, kita harus pilah-pilah dulu masalah-masalah tersebut. Kita pilih masalah yang paling krusial, lalu kita rumuskan masalah tersebut. Yang selanjutnya adalah membentuk model matematis. Setelah kita rumuskan masalahnya, langsung saja dari permasalahan tersebut kita buat model matematisnya. Untuk apa menggunakan model matematis? Karena model matematis ini biasanya lebih jelas dan lebih gampang atau mudah dimengerti. Yang tahapan selanjutnya adalah mencari penyelesaian masalah. Tadi sudah kita bentuk model matematisnya. Nah, yang selanjutnya adalah dari alat analisis yang ada, kita tentukan mana sih yang sesuai untuk penyelesaian masalah ini. Tahapan yang selanjutnya adalah validasi, di mana di tahapan validasi ini kita harus mengetes alat analisis yang tadi kita sudah pilih, apakah alat tersebut sudah sesuai atau belum, sudah mewakili belum dari penyelesaian masalah tersebut. Nah, untuk tahapan yang terakhir adalah tinggal kita melaksanakan saja keputusan yang sudah divalidasi tadi. Dalam artian, pelaksanaan keputusan ini adalah pelaksanaan bagaimana kita menyelesaikan atau menjalankan keputusan yang sudah kita lakukan analisis. Pembahasan yang kedua terkait program linier. Program linier merupakan sebuah alat pengambilan keputusan baik dari sudut pandang formulasi maupun dari sudut pandang pemecahan masalah yang dihadapi. Dengan cara apa perusahaan biasanya? Biasanya dengan cara membuat rencana kegiatan untuk memperoleh hasil yang optimal. Optimal di sini bisa dikatakan artinya adalah mendapat nilai maksimum untuk keuntungan dan jumlah produk atau minimasi untuk biaya dan tenaga kerja. Lalu yang selanjutnya ada 2 macam fungsi dalam linear programming. Yang pertama adalah fungsi tujuan. Apa sih fungsi tujuan? Fungsi tujuan di sini biasanya menggambarkan apa sih yang ingin dicapai oleh perusahaan. Nah, di dalam fungsi linear programming ini bisa dikatakan dengan notasi Z. Nah, yang kedua adalah fungsi kendala. Apa itu fungsi kendala? Fungsi kendala yaitu untuk menggambarkan kendala atau masalah apa yang sedang dihadapi di dalam perusahaan dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya, di sini ada contoh soal untuk memecahkan program linier. Nah, dari contoh soal ini, marilah kita kerjakan bersama-sama. Kita klasifikasikan dulu soal tersebut, kita analisa.
Nah, di sini yang menjadi kendala adalah ada mobil besar dan ada mobil kecil. Nah, di sini mobil kecil ada rata-ratanya 4 meter persegi. Lalu mobil besar ada rata-ratanya 20 meter persegi. Mobil kecil kita anggap X, mobil besar kita anggap Y. Nah, mobil kecil dan mobil besar harus kurang lebih banyaknya dari 1750. Maka kalau dibentuk model linear programmingnya, ini langkah pertama ya, adalah seperti ini. 4 meter persegi X ditambah 20 meter persegi Y harus kurang dari sama dengan 1760. Maksudnya adalah mobil kecil mau berapapun ditambah mobil besar berapapun, hasilnya harus kurang dari 1760. Lalu yang kedua kita identifikasikan 4X harus kurang dari 1760. Atau berapapun mobil kecilnya, hasilnya harus kurang dari 1760. Nah, model yang selanjutnya adalah 20Y harus kurang dari 1760. Berapapun jumlah dari mobil besar harus kurang dari 1760. Lalu yang selanjutnya, daya tampung maksimum hanya 200 kendaraan. Jadi 200 kendaraan itu jumlah total dari X tambah Y. Harus kurang dari 200 kendaraan. Nantinya di sini maksudnya adalah seluruh jumlah X ditambah jumlah Y harus kurang dari 200 kendaraan. Maka mana dia Bu fungsi tujuannya? Fungsi tujuannya adalah kalau dibentuk model Z sama dengan 1.000 rupiah per jam X ditambah 2.000 rupiah per jam Y. Nah, di sini kan pertemuan pertama ini yang dijelaskan, yang dibahas adalah bagaimana cara kita membuat model linear programming. Jadi cukup sampai di sini dulu. Ini adalah model linear programmingnya. Nanti di pertemuan kedua, di pertemuan yang selanjutnya adalah bagaimana cara memaksimumkan atau mencari keuntungan dari soal ini.